Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Heruji. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 6 kelas BKIC. Di sini seperti biasa saya ingin membuat tugas mingguan learning journal yang ke-9. Seperti biasa pada minggu ini ada 3 public speaker yang maju ke depan kelas. Public speaker yang pertama itu dia membahas tentang pelecehan seksual, ada yang non-verbal maupun verbal. Public speaker yang kedua, dia membahas tentang pokoknya itulah. Nah, public speaker yang ketiga, itu saya sendiri, saya membahas tentang 5 amalan yang dianjurkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Oke. Next, di sini dosen pengampu Bapak Adi memberikan PowerPoint yang berjudul fobia. Nah, apa sih fobia itu? Jadi fobia itu demam panggung. Jadi fobia itu rasa ketakutan yang berlebih ketika kita menghadap keramaian di depan orang-orang banyak, di depan umum. Nah, bisa disebut juga glossophobia. Nah, ini lebih parah dari gugup biasa. Sesuai data, menurut data NIMH menunjukkan sekitar 75% orang dewasa mengalami kondisi ini. Nah, apa sih ciri-ciri fisik demam panggung tuh? Nah, ciri-cirinya tuh di sini yang pertama ada jantung dan nafas. Yang mana jantung ini berdetak yang kencang dan nafas terasa tersengal-sengal seperti orang habis berlari. Nah, yang kedua itu tubuh bereaksi. Nah, biasanya orang demam panggung nih tubuhnya bereaksi kayak keringat dingin, tangan bergetar, bibir kering. Nah, yang ketiga ekspresi wajah dan suara. Nah, yang mana ekspresi wajah dan suara ini mukanya memerah dan suara bergetar bahkan hilang. Ya, seperti gugup lah ya. Nah, selanjutnya ada gejala lainnya, bisa mual, sakit perut, atau pusing ketika kita berbicara, bisa juga rasa mules, ingin membuang air besar, seperti itu. Nah, ciri-ciri emosional dan kognitif. Yang pertama, takut dinilai negatif oleh audiens atau oleh halayak banyak orang. Nah, yang kedua, khawatir lupa materi ketika kita sudah di depan atau mungkin melakukan kesalahan. Nah, terus pikiran kita kosong dan sulit fokus untuk berbicara atau ingin menyampaikan pesan kita. Lanjut, merasa panik dan ingin keluar dari situasi. Jadi dia tuh panik, gak mau berbicara di depan halayak, pengen cepet-cepet selesai kayak gitu. Nah, yang terakhir tuh ada rasa tidak mampu dan kurang percaya diri. Dia tidak mampu dan mungkin dia kepercayaan dirinya kurang, kepedeannya kurang. Lanjut, ada dampak negatif demam panggung. Nah, yang mana dampak negatif demam panggung ini? Yang pertama, menghindari kesempatan berbicara di depan umum. Jadi, kalau misalkan ada seseorang yang mungkin mengalami dampak maksudnya ini ada dampak negatif, orang-orang yang demam panggung, dia tuh pengen bisa menghindari segala cara apapun. Gimana caranya dia menghindari kesempatan ketika dia mempunyai kesempatan untuk berbicara di depan umum. Nah, selanjutnya ada menurunkan performa kerja dan belajar. Nah, selanjutnya membatasi perkembangan karir dan sosial. Ini ngaruh ke individu kita. Menurunkan performa kerja, terus belajar, perkembangan karir dan sosial, menurunkan kepercayaan diri, memicu kecemasan sosial dan depresi. Itu ngaruh untuk individu, untuk diri kita sendiri. Nah, apa sih penyebabnya kalau demam panggung itu? Di sini ada 5 penyebab. Yang pertama, trauma masa lalu, faktor genetik, kurangnya persiapan, perfeksionisme, citra diri negatif. Nah, kalau trauma masa lalu ini, jadi pengalaman buruk bicara di depan umum. Jadi mungkin ketika ada individu yang mempunyai trauma masa lalu, dia jadinya takut untuk berbicara di depan umum. Dia mempunyai pengalaman-pengalaman yang sangat buruk sampai dia tidak berani untuk berbicara di depan umum.
Nah, yang kedua itu faktor genetik. Yang mana faktor genetik ini penyebab biologis yang juga berperan. Nah, ini bisa keturunan ya, faktor keturunan. Nah, selanjutnya kurang persiapan. Yang mana kalau misalkan kita ingin berbicara di depan publik, kalau emang kita tidak mempersiapkan segalanya, nah itu bakal menimbulkan rasa cemas, rasa takut yang berlebihan. Nah, perfeksionisme selanjutnya. Nah, perfeksionisme ini standar sangat tinggi yang disulit dicapai. Standar sangat tinggi. Selanjutnya citra diri negatif. Kurang percaya diri dan merasa tidak kompeten. Nah, gimana sih cara mengatasi demam panggung ini atau fobia demam panggung? Nah, jadi yang pertama kita persiapan. Yang mana persiapan ini ada menguasai materi, latihan, rekam dan evaluasi, visualisasi. Nah, jadi kita kuasai materi yang pertama, pelajari dulu nih materi-materi yang akan kita sampaikan secara detail. Terus kita buat poin-poinnya secara terstruktur, seperti kita bisa menggunakan PowerPoint. Jadi kita tulis poin-poinnya saja, kita di situ materinya kita baca-baca lagi sebelum kita maju. Nah, yang kedua itu latihan. Jadi tipsnya latihan di sini bisa berbicara di depan cermin, di teman atau keluarga. Kalau emang belum berani untuk berbicara di teman-teman atau keluarga, kita bisa berbicara dulu tuh pertama di depan cermin. Berbicara sendiri aja kita sambil latihan. Nah, selain itu coba kita tambahkan rekam nih diri kita, di mana kurangnya, apa kesalahannya. Nah, di situ baru untuk dievaluasi, untuk diperbaiki, supaya ketika kita di depan halayak berbicara di depan umum kita bisa. Baru yang terakhir visualisasi. Jadi kita harus membayangkan kalau misalkan kita nih udah berbicara di depan umum, bayangkan ketika kita sudah berhasil, benar-benar berhasil. Biasanya itu enak banget kalau misalkan kayak ketagihan lah kalau misalkan kita benar-benar bisa berbicara di depan umum. Nah, cara yang kedua yaitu teknik relaksasi, yang mana pernapasan dalam, meditasi dan mindfulness, relaksasi otot progresif, dan hindari kafein dan alkohol. Nah, yang pertama pernapasan dalam, menurunkan kecemasan dan menenangkan tubuh. Sebelum kita berbicara di depan halayak, alangkah baiknya kita mengambil pernapasan yang dalam supaya tubuh kita tenang, cemas kita agak menurun. Nah, selanjutnya ada meditasi dan mindfulness, yang mana mindfulness ini kita rasakan apa yang sekarang yang sedang kita lakukan supaya kita lebih fokus dan dapat mengurangi pikiran-pikiran kita atau stres. Selanjutnya ada tips demam panggung, yang mana kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Terus kita berlatih lah berbicara di depan cermin atau di kamera, atau mungkin di teman, di keluarga. Nah, kalau misalkan kita udah ada kesempatan untuk berbicara di depan umum, kalau misalkan kita tidak sanggup untuk menatap mata para audiens, coba tataplah di jidat-jidat mereka. Terus atur nafas. Lalu sebelum kita melakukan berbicara di depan umum, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Terus kita tuh harus gimana ya, supaya meyakinkan diri kita sendiri, kita ngomong ke diri kita sendiri, berbicara ke diri sendiri bahwasannya saya bisa, saya akan berhasil. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, demam panggung itu bisa diatasi kalau misalkan dengan persiapan dan latihan yang tepat, dan sering juga. Terus teknik relaksasi. Lalu jangan ragu minta bantuan, minta masukan, dan setiap orang bisa hebat. Potensi menjadi pembicara handal ada di setiap orang. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.